di masa lalu saya pernah gagal begini. Oh ternyata kita bisa sembuhnya caranya begini gitu loh. Cantik itu menurut saya lahir dari dalam dulu. Kalau Wow, dalamnya keren. udah cantik, dia Hmm. bisa keluar otomatis ke permukaan gitu. Shalom, hai para ladies dan wanita nyala yang luar biasa. Kali ini kita hadir di acara Ngopi Cantik lagi, ngobrol pintar, canda gelitik. Oke, gimana kabarnya luar biasa ya? Nah, hari ini saya tidak sendiri loh, tapi hari ini telah hadir di tengah-tengah kita seorang wanita nyala yang luar biasa juga dan sangat profesional di make up artist. Nah, siapa beliau? Tadadan, tidak usah menunggu waktu lagi, kita undang Kak Yohana. Hai Kak Yohana, apa kabar? Hai, puji Yes. Tuhan, kabarnya Wow, baik. kabarnya baik. Kemudian Iya, gimana Kak untuk selama ini dengan work from home, apakah makeup artist tetap berjalan? puji Tuhan masih tetap berjalan. Karena kan masih tetap ada yang menikah, meskipun hanya lingkupnya lebih kecil ya, beda sama waktu itu. Kalau waktu itu kan lingkupnya lebih besar, jumlah orangnya lebih banyak. Kalau sekarang kan lingkupnya lebih kecil, jumlahnya juga lebih kecil. Tapi puji Tuhan masih berjalan. Oke, puji Tuhan. Berarti nanti Ya, Kayo ke rumah-rumah gitu atau mereka datang ke tempatnya Kayo? ada yang datang ke rumah aku, ada juga yang aku masih datang ke hotel. Oh, oke. Ya, Wow, luar biasa. Nah, Kayo, kita puji ingin banget Tuhan. tahu tentang Kayo ini ya. Namun, kita mau menyapa dulu hari ini karena Hari Kartini nih, Kayo. Oh iya, Ini buat selamat para Hari ladies. Kartini buat ladies-ladies. Oke. Nah, bicara tentang Hari Kartini nih, hari ini kan kita memperingati Hari Kartini gitu kan ya. Ya, Habis gelap terbitlah terang. terbitlah terang. Iya, itulah moto dari R.A. Kartini, Raden Ajeng Yes, Kartini, dan beliau memang iya, menjadi sejarah ya untuk para iya betul. emansipasi wanita sehingga kita bisa seperti ini. Yeay gitu ya. Saya di bidang Yeay. makeup artist, kemudian saya juga di training, kemudian juga ada yang di perbankan dan lain sebagainya, dan mungkin Iya, banyak juga dari para wanita-wanita yang dipercayakan untuk duduk di kursi kepemerintahan ya, seperti betul. Mulyani dan lain sebagainya. Nah, itu menunjukkan bahwa bagaimana wanita sampai saat ini terus memegang peran yang sangat penting dan bagaimana terus menjalankan yang namanya emansipasi dari R.A. Kartini itu kembali. Wow, happy ya. Wow, Bersyukur ya happy. R.A. Kartini sehingga kita bisa merdeka gitu ya. Tapi bukan Ya berarti betul. kita menginjak suami kita juga tidak gitu ya. Iya betul. Jangan itu, jangan. Jangan, itu tidak ada dalam sejarah. Oke, tetap Iya betul. respect pada suami kita dan pasangan kita. Oke, Ya, bicara tentang R.A. Kartini, apa yang mendasari dari Kayo sendiri nih secara pribadi, kok sampai Kayo itu ke makeup artist sih? Sebelumnya kalau apakah sudah ada gairah atau passion atau apa gitu Kayo? Mungkin sedikit cerita tentang perjalanan Kayo di makeup artist. Oke. Nah, kalau saya secara pribadi memang make up artist itu merupakan satu passion buat saya. Karena buat saya itu kalau saya bisa membuat wanita-wanitanya Allah, wanita-wanita yang ada di dunia lah ya, itu menjadi cantik, menjadi lebih kelihatan lebih muda. Nah, itu passion saya. Jadi itu saya merupakan satu kebahagiaan, kebanggaan yang nggak bisa diukur dengan nilai uang. Jadi saya senang banget kalau orang itu setelah saya make upin, mereka senang, mereka happy, mereka jadi cantik, terus mereka kelihatan lebih muda. Nah, itu satu kebahagiaan yang nggak ternilai. Ya. Wow, berarti sudah berapa lama itu ya Kak Yo untuk makeup artist itu? Saya dari 2005. Jadi berapa tahun itu? Berarti 16 tahun ya? hampir 16 tahun ya. Wow. Iya, betul. Jadi nggak bosan gitu ya Kak Yo? Biasanya kan ada orang pindah-pindah gitu. Betul. Puji Tuhan sih enggak. Tapi ada sempet berpaling sempet juga gitu ya. Tapi setelah berpaling sebentar akhirnya sadar juga karena panggilannya memang di make up. Jadi kembali lagi ke make up.
Iya, Keren banget, berarti kembali kepada panggilan yang memang Tuhan sudah betul. berikan. Karena sebenarnya talenta dari Kayo memang di gambar wajah, melihat Betul. perawatan, sehingga ketika itu dieksplor, dikembangkan, akhirnya terus growing gitu ya, Ci Iya, ya. Oke. betul. Dan Wah, dan saya juga lebih suka juga ngajar. Jadi kan saya ngajarin orang. Jadi oke. saya senang kalau kalau orang itu jadi pinter, bahkan mungkin lebih pinter dari saya, itu mimpinya saya sebagai guru ya. Jadi Wah, saya kasih tips-tipsnya, saya kasih trik-triknya, tapi dia bisa mengembangkan, bisa lebih bagus dari saya, itu saya lebih senang lagi. Ya. oke, oke. Wow, jadi berarti benar-benar Kayo juga bukan hanya sekedar make up, tapi Kayo juga mengajarkan kelas-kelas make Ya, up. Oke, berarti iya saat ini betul. jadi walaupun pandemi tetap masih bisa berjalan dong ya kelas make up-nya Iya, ya. puji Tuhan masih berjalan. Oke, itu Iya. untuk usia berapa Kayo? Apakah untuk usia anak-anak juga boleh gitu? Misal Iya, umur 13 tahun, kemudian 12 tahun, ada range usia nggak itu Kayo? nggak ada. Jadi selama anak itu punya niat dan dia mau belajar, itu saya bisa gitu. Jadi saya bisa bantu dia untuk bikin dia itu bisa menjadi makeup artist. Tapi memang kalau anak kecil, ya saya pernah ngajar anak kecil itu dari umur 5 tahun ada gitu ya. Tapi ya kita nggak bisa, kalau yang 5 tahun, dari 5 tahun itu ya kita nggak bisa paksa anak itu jadi seperti kita gitu ya. Jadi itu butuh waktu yang rada panjang gitu. Tapi minim make up diri sendiri dia bisa. Oke, wow. Jadi benar-benar walaupun anak-anak pun misalnya mereka juga dilatih untuk benar-benar mereka bisa bagaimana dandan buat diri sendiri lah ya, berpenampilan Ya, ya. sendiri. Ya, karena murid aku yang itu tuh dia umur 5 tahunan itu dia ikut fashion show. Oh, oke. Nah, Jadi waktu jadi dia dia kan fashion show, tapi dia make bisa up masak sendiri. sendiri. Ih, Iya, dia make up keren sendiri. banget. Wow. Itu Nah, karena mamanya memberikan kesempatan untuk anaknya belajar ya. oke, wow, ibu-ibu di tempat ini nih yang lagi nonton nih, kalau misalnya punya anak perempuan nih, supaya bisa dandan, belajar juga bisa belajar bagaimana paling tidak bisa merias wajah sendiri, ada temen ulang tahun, ada acara event apa, nggak perlu ke salon lagi gitu, bisa dandan sendiri Betul. langsung kontak Kak Yohana. Kak Yohana kira-kira seperti itu bisa mendapatkan informasi mengenai Kak Yohana di mana nantinya? Bisa di IG aku. Tempat ini? Ya, Oke. di Instagram ada, di YouTube juga ada. Oke, Instagramnya mungkin bisa di-sharing di sini, Kayo. Instagramnya namanya apa? Instagramnya Yohana Lestari MUA, Oke, sama Instagramnya Yohana YouTube. Lestari. Oke, di YouTube Ya, juga ada. MUA ya. MUA. Wow. Wah, ini benar-benar luar biasa. Nah, Kayo bicara tentang tadi kan Kayo udah cerita passionnya. Semakin Kayo bisa make up buat orang berdandan dengan baik, dengan manis, terus orang jadi lebih cantik, Kayo tuh happy gitu ya. Wah, nah pas tentunya itu kan dari sisi happiness. Ya. Ada tantangannya nggak sih Kayo? Ada dong. Wah, Kalau iya. Kalau kliennya itu mungkin ya dia datang dalam kondisi dia mungkin lagi ribut sama pasangannya. Ya, Nah, atau mungkin lagi ada masalah gitu ya. Kadang ada yang datang-datang itu udah auranya udah nggak bagus gitu ya. oh Jadi gitu. auranya itu Marah-marah aura gitu nggak sih, Kayo? marah. Marah sih enggak, cuman kan dari raut mukanya itu kita bisa baca ya. Nah itu jadi dia udah cebetut yang udah, maksudnya itu mukanya udah kayak bunga pepaya, muka gitu papaya ya ya. orang bilang ya. Iya betul. Oke. Iya benar. Nah, itu ada satu kesulitan gitu ya, karena memang cantik itu menurut saya lahir dari dalam dulu. Kalau dalamnya udah cantik, dia bisa keluar otomatis ke permukaan gitu. Jadi kita sebagai makeup artist itu bikin dia cantiknya lebih gampang gitu. Oke. Nah, terus apa yang dilakukan oleh Kayo seperti itu? Artinya misalnya ketika dia manyun, datangnya, gitu kan, tentunya juga pasti ketika Kayo make up, itu juga nggak akan bisa bawa keceriaan ya, karena betul. juga ketika
ketika di make up dalam keadaan muka manyun, ya hasilnya juga akan tetap manyun gitu ya. Iya, betul. Mereka yuk. Nah, biasanya saya ajak dia bercanda dulu, terus udah gitu ya ngobrol-ngobrol gitu kan, ngobrol, bercanda, dari ngakak-ngakak, nah dia kan jadi lupa gitu sama masalahnya. Nah dari dia udah mulai rileks, mulai ketawa, nah baru tuh kita tuh make up-nya enak banget gitu. Oh, wah, Kayo ini berarti ada spesial, bukan hanya sekedar makeup nih Kayo, tapi juga ada humornya gitu ya. Jadi tukang lawak ya. Bisa ketawa, ngelawak gitu ya. Iya. Artis plus ngelawak gitu. Iya, bener. Oke, dan akhirnya dengan seperti itu orang yang tadinya bete, manyun, atau mungkin dia lagi emosional, lagi banyak pikiran, jadi bisa lebih rileks ya. Betul, iya. Jadi minim ya terselamurkan dulu lah ya. Jadi dia bisa lebih happy, ya. Lebih happy, betul sekali. Nah, itu yang benar-benar sehingga akhirnya inner beauty-nya juga jadi bisa kelihatan juga ya, Cio. Betul, iya. Karena menurut saya itu inner sama outernya itu sama gitu. Kalau kita dari dalamnya aja udah ruwet, udah pusing, udah marah, udah pokoknya bete gitu ya, ya otomatis yang keluar dari permukaan juga pasti sama gitu. Itu menurut saya. Ya, benar. Nah, bicara tentang inner nih ya, tadi Kayo udah sampai tentang inner beauty, outer beauty. Sebenarnya ada korelasinya nggak sih antara inner beauty sama outer beauty itu sendiri? Kalau menurut saya, seperti tadi saya bilang, sebetulnya antara dalam dan luar itu sebetulnya kekuatannya sama. Nah, karena menurut saya itu kalau dalamnya udah berantakan, ya pasti di luarnya juga berantakan. Tapi sekarang ini banyak wanita-wanita yang dia pinter make up kan. Jadi dia pinter make up, jadi sebetulnya dia dari tampak depannya bisa lebih cantik dari kedalamannya. Tapi tetap nggak bisa dibohong, setelah kita mengenal lebih dalam, pasti ya ketahuan juga kalau dari luarnya cantik, belum tentu juga kan dalamnya juga cantik gitu kan. Nah, jadi sebetulnya kekuatannya sama, nggak bisa dipisahkan antara dalam sama luar. Karena makin kita mengenal seseorang, kita makin kenal kedalamannya. Meskipun luarnya cantik, kalau dalamnya nggak cantik, ya lama-lama kita juga berteman juga nggak nyaman kan. Tapi kalau dalamnya udah cantik, terus otomatis luarnya juga jadi cantik. Jadi orang itu makin deket kita itu makin happy, makin nyaman gitu. Itu menurut pandangan saya. Oke, wow. Berarti itu menjadi satu benang merah yang memang benar-benar udah menjadi satu kesatuan, nggak bisa dilepas. Betul, nggak bisa dipisahkan. Iya, betul. Dan sebenarnya bicara tentang inner beauty atau outer beauty itu utamanya memang sebenarnya buat diri kita sendiri. Demikian, begitukah Kayo? Betul. Kalau menurut saya itu memang untuk pribadi kita, bukan untuk orang lain. Jadi kita cantik bukan sekedar untuk orang lain ya, tapi juga untuk diri kita. Kalau kita dari dalamnya happy, kita meskipun hari-hari ini sulit gitu ya, meskipun hari-hari di masa-masa pandemi ini, masa-masa yang sulit, kita bisa tetap bersyukur, kita bisa tetap berterima kasih kepada Tuhan, kita tetap bisa mensyukuri kebaikan Tuhan, perlindungan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, meskipun mungkin berkatnya tidak seperti di sebelum pandemi. Oke. Wah, tapi begini Kayo, kita discuss nih ya Kayo, kan di dalam firman Tuhan ya, kalau nggak salah itu di dalam ayat Petrus ya, 1 Petrus 3 ayat 3-6 ya. Di situ kan dikatakan begini ya, perhiasanmu janganlah secara lahiriah. Ya, benar ya. Yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia. Ya, yang sebenarnya itu adalah inner beauty tadi yang Kayo sampaikan. Iya, betul. Nah, terus kemudian, tapi firman Tuhan bilang, perhiasanmu janganlah secara lahiriah. Berarti kita nggak perlu dandan gitu kah? Atau bagaimana ini maksud dari kebenaran firman Tuhan ini Kayo? Karena kadang banyak wanita yang
pada akhirnya cuek nih sama penampilan. Misalnya, enggak lah, misalnya contoh nih, ke gereja nih, Kak Yoya. Misalnya waktu sebelum pandemik itu kan kalau ke gereja banyak wanita yang ya udah yang penting rambut aku rapi, muka aku tidak berjerawat, aku menggunakan pakaian yang biasa, ya udah gitu. Maksudnya saya nggak perlu sampai harus make up, saya nggak perlu harus sampai dandan gitu. Bahkan lipstick pun juga nggak pakai. Nah ini yang seperti ini bagaimana Kayo? Kalau misalnya dengan kita sebagai wanita Allah ya, karena ini ada kontesnya juga di dalam 1 Petrus 3 ayat 3-6. Demikian, gimana Kayo? Kalau menurut saya, kita terima firman itu ya juga jangan gelondongan langsung diterima mentah-mentah. Kadang Tuhan juga ngomongnya di Alkitab itu banyak ilustrasi juga kan sebetulnya gitu ya. Nah, jadi menurut saya itu sebetulnya yang dimaksud Tuhan itu jangan kita itu mengutamakan itu yang di lahiriahnya dulu, tapi kita itu utamakan yang dalam. Tapi bukan berarti terus kita datang ke gereja terus ataupun kita setiap harinya kita ketemu dengan suami kita gembel gitu ya, nggak pernah dandan, nggak ngerawat diri gitu ya. Nah akhirnya ya suami juga masih manusia ya. Nah tetap mata tetap kan gitu ya, kelemahan pria kan ada di mata. Kalau istri sendiri di rumah nggak pernah dandan, ya menurut saya jangan disalahkan kalau juga suami akhirnya berpaling ke tetangga gitu yang lebih jadi jauh. Itu juga akhirnya bisa menyebabkan suami-suami walaupun Kristen, cinta Tuhan, anak Tuhan masih bisa berpaling ya. Betul, karena dia masih hidup di daging kan, masih manusia gitu. Ya, masih bisa harus sama kalian. Ya. Iya, betul. Di luaran tuh lebih mempesona kadang kan. Itu. Terus menurut saya lagi kalau kayak kita pergi ke gereja gitu ya, maksudnya kita terus nggak dandan, kita nggak, maksudnya ya asal-asalan. Menurut saya tuh sebetulnya tujuan kita apa sih? Tujuan kita tuh menghormati Tuhan kan. Kalau kita ini dandan sebetulnya tubuh kita adalah bait Allah. Nah, menurut saya bait Allah gimana sih kalau kita sendiri juga nggak merawat bait Allah kita gitu. Jadi sebetulnya kalau kita merawat tubuh kita berdandan tuh jangan nggak harus sampai menor. Yang penting itu simple, elegan, dilihat enak, wangi gitu ya. Nah itu kan kita berarti memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Itu sih menurut saya. Ya. Berarti di dalam, bicara tentang penampilan tadi untuk supaya korelasinya dengan 1 Petrus 3 tadi tuh, berarti benar-benar kita ya harus benar-benar memperhatikan inner beauty kita yang bisa pada akhirnya mempengaruhi bagaimana penampilan kita. Demikian. Betul. Ya. Iya. Jadi karena menurut saya begini. Jadi menurut saya kalau seandainya kita bisa menghargai diri kita sendiri, pasti orang lain juga bisa menghargai kita. Wow, iya betul. Kita harus menghargai. Jadi harus menghargai diri kita sendiri. Nah, bagaimana tuh caranya Kak Yo kita bisa menghargai diri kita sendiri? Apa yang harus kita lakukan? Seperti itu, karena banyak para wanitanya Allah tidak menyadari hal demikian. Bagaimana? Kalau itu udah bisa bicara attitude ya, sikap kita. Iya, betul. Berarti apa yang harus kita lakukan? Kak Yo? Kalau menurut saya, karena hari ini saya dipanggil sebagai makeup artist ya. Nah, kalau menurut saya ya yang pertama itu ya memang ya maksudnya cara menghargai diri kita ya kita itu merawat tubuh kita. Merawat salah satunya ya kita berdandan, itu sudah pasti. Terus yang kedua kita merawat kan bukan saja berdandan juga, tapi kita juga merawatnya itu dengan masker lah gitu ya. Jadi masker juga nggak perlu juga yang harus mahal, tapi juga sekarang banyak yang benar-benar kayak bahan-bahan dari dapur bisa dipakai untuk masker juga, seperti itu. Terus badan itu juga meskipun tiap hari itu di rumah aja mandi juga jangan males gitu ya. Harus
dipastikan tubuh kita Lagi tuh pandemi Kak, bersih. nggak ada yang lihat kan, tuh nggak keluar, udah di rumah aja, mandinya sehari sekali gitu. Nah, itu bagaimana itu? Apakah kamu juga menghargai Oh, tubuhmu sebagai bait Allah? oh gitu, oke asik. Kalau saya sih tetap sih, karena saya masih Nah, meeting, masih apa, jadi mandi nah, iya. sehari bisa Tapi 2-3 kadang kali. Tapi kadang ada orang yang tiba-tiba mau meeting nggak ada yang lihat, yang penting apa pakai baju bagus, terus Ya, pakai eyeliner, udah nggak mandi. betul. Yang penting bisa make up ya. Berarti itu Iya, nggak bisa dikatakan sebagai pribadi yang menghargai diri gitu ya, karena penampilan doang make up aja, tapi betul. untuk di dalam kesehariannya untuk merawat secara disiplin tidak terlihat gitu ya. Oke. Iya, betul. Iya. Nah, belajar menghargai diri sendiri selain dia bersikap nih Kak, selain dia bersikap untuk dia disiplin terhadap penampilan dia, ada hal lain lagi nggak sih Kak Yo? Misalnya sikap yang bagaimana yang harus dia terlihat bahwa oh ya dia benar-benar menghargai, karena kan kadang begini Kak Yo, walaupun misalnya oke, dia disiplin nih, tapi ketika dia masih ada masa lalu, trauma yang belum beres, itu kan masih berpengaruh ya. Betul. Benar nggak, Kak? Betul. Jadi akhirnya Kalau penampilan dia menurut pun saya, sementara karena ya di makeup, tapi orang juga nggak akan bisa lihat auranya dia, karena ketika kita bicara tadi yang di awal adalah inner beauty dan outer beauty berkorelasi menjadi satu kesatuan, nah dia innernya aja nih belum beres nih Kak. Iya kan? Terus kemudian iya. outernya walaupun dia dandan, dia makeup, tapi aura keceriaannya dia, kelepasannya dia nggak bisa keluar nih. Nah, so apa yang harus dilakukan? Iya, betul. Sikap inner beauty ini, Kak. Kalau menurut saya, satu yang dia harus lakukan itu berdamai dengan dirinya sendiri. Nah, jadi kalau seorang wanita bisa berdamai dengan dirinya sendiri, maka dia bisa mengucap syukur. Kita apapun keadaannya tuh kita bisa bersyukur. Gitu. Sekalipun mungkin ada wanita yang Tuhan itu kasih mungkin lebih besar badannya, atau mungkin juga mukanya enggak secantik artis-artis Hollywood gitu ya. Tapi kalau dia bisa bersyukur karena dia sudah berdamai dengan dirinya sendiri, karena Tuhan kasih kita sedemikian, ya udah kita syukurin aja. Waktu kita bisa mensyukurin sama apa yang Tuhan kasih, kita bisa happy gitu. Waktu kita happy, orang itu lihat kita juga jadi seneng gitu. Jadi selain kita juga happy, orang lain juga jadi happy karena kita. Itu menurut saya ya, berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri. Wow, keren. Ini ibu-ibu yang lagi nonton nih, garis bawahi berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri berarti kita menerima diri kita ya. Jadi artinya bagaimana kita bisa menerima diri kita, apa adanya kita yang memang sudah Tuhan ciptakan gitu ya, misalnya hidungnya mancung ke dalam gitu, nggak dioperasi untuk mancung keluar gitu ya Kak. Demikian ya. Betul. Karena kan ada yang akhirnya mancung ke dalam, kemudian dibuat operasi mancung keluar, matanya segaris, harus dioperasi untuk Nah itu berarti belum berdamai ya. Kak, dan sekali sih Kak, karena sebenarnya ini ya kayak orang udah semakin berusia ini ya, yang udah mulai kepala 35, kepala 4, apalagi bahkan kepala 4 nih ya. Nah ini nih kepala 5. Iya, kepala 5 nih, apalagi yang kepala 6 gitu kan ya. Nah tentunya kan kalau misalnya sehari-hari, kalau dari dia masa muda, misalnya dari 20-an dia udah berdandan, dia akan terus bisa menjaga kualitas dandan dia. Nah, otomatis pasti kan
dia akan melakukan yang namanya orang sudah semakin berusia ya, keriput di mana-mana gitu kan ya. Bahkan mungkin di sininya betul. bisa hitam gitu ya. Kayak saya ini aja Muncul flek, warna hitam nih, ya muncul flek. udah mulai Saya flek juga ada. gitu kan. Terus kemudian Iya, iya. matanya udah mulai turun gitu kan karena lemaknya banyak. Nah, kayak Betul. tarik lemak atau disetrika begitu tuh bagaimana sih Kak? Karena kan itu bicara tentang kita menerima diri, berarti apakah kita nggak boleh gitu setrika-setrika atau misalnya tarik lemak gitu? Itu gimana sih Kak sebenarnya? Ini pasti menjadi pertanyaan banyak wanita loh Kak, karena ini saya pun Ya, juga betul. mempertanyakan itu, jadi agak ragu. Boleh nggak sih ya kalau saya tarik lemak? Karena sebenarnya saya pun juga pingin tarik lemak nih. Mengaku dosa ya. Dosa gitu. Kan tetap cantik. Isinya nih ngopi cantik. Iya, betul. Iya, Ngopi gimana, cantik, Kak? betul. Nah, kalau menurut saya sebetulnya itu di Alkitab juga nggak dikasih tahu boleh atau tidak boleh ya kan. Tapi di Alkitab ada kata janganlah hendaknya kamu menggambar-gambar tubuhmu. Itu ada sih firman-nya gitu ya. Nah, jadi kalau saya melihat dari sisi kesehatannya aja gitu ya. Jadi kita kan seandainya kita disuntik, dibotoks, di apa gitu. Nah, disuntik, apakah dibotok itu ada gitu ya, efek Kak? samping? Suntiknya Iya, gimana? kan sekarang ya musim Supaya tembem. supaya tembem, supaya nggak keriput kan seperti itu ya gitu. Nah, tapi sebetulnya sih saya bukan berkata nggak boleh, nanti kalau nggak boleh saya bisa diomelin sama dokter-dokter kecantikan kan. Mereka sekolah mahal-mahal untuk itu kan. Nah, tapi menurut saya ya kembali lagi kepada diri sendiri ya. Maksudnya kalau kita sudah berdamai dengan diri sendiri, menurut saya umur itu nggak bisa dibohongkan. Dengan berjalannya umur itu udah pasti kita mengalami kendor. Kayak janji nikah aja kan apa itu dalam suka maupun duka ya, itu termasuk ibaratnya zaman muda sampai zaman tua kan masih tetap bisa menerima nggak gitu kan. Nah, itu jadi menurut saya inilah dunia make up. Jadi kita rawat aja. Jadi kalau kita merawat dari dini, contohnya nih kita merawat tuh nggak harus pakai perawatan yang mahal atau perawatan apa itu sudah berbau dengan obat-obatan. Jangan gitu menurut saya sih jangan. Tapi kita rawat pakai kayak muka saya lah. Muka saya ini saya ngerawat itu dari sejak SMP. Nah, itu saya pakai perawatan tuh yang simpel, jadi kayak wortel diparut, terus ampas kopi dipakai gitu ya. Nah, iya diparut terus untuk masker. Enggak usah dicampur air, langsung aja apa tuh ditemplokin ke seluruh muka, udah diemin setengah jam, udah tuh selesai. Nanti minggu depan kita ganti pakai kopi, gitu-gitu, pakai madu yang seperti itu. Nah, kalau apa itu sampai hari ini teman-teman saya tuh kalau lihat saya mesti nggak sangka kalau umur saya udah 51. Tahun ini saya masuk 51. Saya kiranya masih kepala empat loh Kak, 40. Ya ampun. Iya. Wow. Semua orang bilang iya. Jadi tapi saya nggak pernah pakai perawatan dokter gitu loh. Saya benar-benar perawatan yang tradisional. Jadi benar-benar pakainya itu hanya dari bahan-bahan alami ya, seperti wortel, kopi. Betul, iya. Oke. Kentang, tomat, demikian ya. Ketimun. Betul, iya. Wow, kalau timun terus kentang, bagaimana? Kalau timun kentang itu sebetulnya saya nggak suggest karena kulit itu kan ada yang sensitif kayak apa ketimun itu kan suka ada getahnya ya. Nah kalau mukanya itu nggak cocok dia bisa jerawatan. Iya. Nah tapi kalau pengen tahu lebih detailnya nanti bisa chat di apa itu YouTube saya. Di YouTube saya ada. Saya bikin di YouTube saya ada. Ya, boleh subscribe, like, and comment. Sip, oke. Wow, ladies dan wanita nyala, kalau misalnya lagi mau pengen tahu ini bahan-bahan alami supaya kita juga bisa ngirit gitu ya, nggak perlu ke dokter lagi.
boleh mulai dirawat dengan disiplin, dengan menggunakan bahan-bahan alami. Saya pun juga bakal mau lihat deh gimana sih masker wortel. Iya. Nanas boleh nggak sih, Kak? Nanas sih sejauh ini belum ada ya yang ini nanas untuk diminum. Okay. Menurunkan kolesterol katanya. Oke, iya. Soalnya tapi kalau kayak boleh. Ya, kalau wortel diparut, ya. Kalau dimakan nanti kayak itu dong, kayak apa itu monyet. Kelinci. Kak, bukan maksud saya. Kan saya setiap pagi saya kan pasti jus wortel tuh, Kak, buat anak-anak. Nah, itu kan ada ampasnya. Ya. Jadi ampasnya itu saya bisa gunakan dong ya? Bisa banget. Iya. Jadi secara airnya jadi untuk kesehatan di dalam, untuk mata. Nah, tapi secara ampasnya bisa untuk ini muka kita. Wow, oke. Terus kalau kayak untuk mata, nah untuk mata mungkin udah. Kenapa? Untuk anak remaja juga bisa gunakan itu bahan-bahan alami. Justru kalau dari remaja itu jauh lebih bagus, Caroline. Oke. Yes. Iya. Lanjut untuk mata tadi maksudnya, Kak, gimana? Nah, kalau untuk mata buat kita yang sudah mulai menginjak umur 40-an, itu kan otomatis mata udah mulai turun. Nah, kalau menurut saya masih ada Scott. Nah, ya, ada Scott, ada Blue Mata yang bisa membantu untuk bikin mata kita jadi naik seperti itu sih. Jadi menurut saya sejauh masih bisa pakai alami aja. Jadi jangan dirubah-rubah, nanti malah kalau kita itu pas ketemu yang sialnya kita gitu ya, udah dibenerin nggak taunya mencong sedikit. Nah, nanti pengen dibenerin lagi tambah mencong. Nah, nanti mukanya biasanya malah makin kacau kan. Iya. Oke, jadi benar-benar buat untuk supaya mata mata kita nggak turun, kita pakai Scott ya. Oke, saya baru tahu. Ya, pakai Scott. Nggak begitu suka pakai Scott tuh, Kayo. Gimana ya? Nah, nanti boleh tanya-tanya di YouTube saya, boleh tanya. Oke, langsung tanya ke YouTube. Asik, betul. Karena untuk membahas. Karena nggak ke Uber kan waktunya, iya. Betul. Wow. Jadi oke. Nah, kembali lagi Kayo, ketika kita bicara tentang inner beauty tadi itu sendiri, attitude kita ya, karena kan sikap kita juga menentukan akan penampilan kita sendiri. Karena kalau karakter kita atau attitude kita sendiri tidak baik gitu ya, maksudnya kita tidak bisa mengontrol hal itu, artinya dengan kita bisa menerima diri kita, ya kan, terus kemudian kita menghargai diri kita dan kita disiplin terhadap diri kita, maka nggak bisa disebut juga dengan kecantikan. Kalau saya merangkum nih Kak ya, karena kan pun tadi tips yang sudah Kayo sampaikan, poin yang benar-benar sangat bagus banget nih ya Kak ya, bicara tentang attitude kita supaya inner dan outer kita keluar. Itu yang pertama benar-benar itu adalah bagaimana kita bisa berdamai dengan diri kita. Bagaimana kita bisa berdamai dengan diri kita, berarti kita harus bisa menerima diri kita apa adanya. Oke? Ya, kembali lagi personality kita yang kita mau keluarkan apa. Setiap kita pasti punya yang namanya plus dan minus. Tapi ketika kita bisa berdamai dengan diri kita, berarti tentunya kita sendiri tuh bisa membuat bagaimana kita tuh menjadi pribadi apa adanya, namun yang positif yang keluar. Demikian ya Kak ya. Kalau menangkap pesan dari Kayo, karena bagus banget sih tadi bicara tentang berdamai dengan diri sendiri, menerima dan tentunya disiplin. Demikian ya Kayo ya. Oke. Nah, disiplin itu sendiri, itu juga kita nggak bisa ya wanita lah, kita nggak bisa misalnya disiplin itu on off. Tapi bagaimana kalau tadi cerita sharing Kayo dari SMP, wow, sampai sekarang, itu nggak sampai sekarang. Ya, itu berarti udah puluhan tahun ya melakukan. Iya, udah. Dengan begitu ya. Oke, itu sama istilahnya. Kecantikan itu harganya mahal ya?
Mahal, mahal banget. Nanti kalau menurut saya ya lebih bagus diarahkan ke tempat-tempat yang lebih berguna gitu ya. Oke, iya. Ya sih, karena kalau misalnya bicara tentang penampilan itu sendiri, karena kalau nggak salah itu di WB juga ya, di komunitas WB bahkan ibu-ibu di sini juga Oh yang iya, ada WB kan, ada CLC ya, bisa yang banyak khusus sharing ya di situ single-single. ya. Wanita. Karena di dalam WB Iya, saya betul. ingat tuh, di dalam WB tuh jadi kecantikan itu aduh, kok tiba-tiba blank ya. Gini, Coba jadi kan karakter WB apa coba? WB kecantikan kan tanpa mungkin karakter banyak bukanlah ibu-ibu yang cantik yang sesungguhnya. Nah, benar ya? nah, Kecantikan tanpa betul karakter. ya. Ya kan, ingat ya, saya ingat tuh, kecantikan tanpa karakter bukanlah cantik yang sesungguhnya gitu. Ya, benar ya Ya, Kak Yu ya? betul, bukan kecantikan yang sesungguhnya. Ya, Ya, betul. betul. Jadi ketika kita bicara tentang cantik, itu benar-benar juga harus berkaitan dengan karakter kita. Iya, keren deh. Oke. Ya, betul. Dan menurut saya Itu bisa ditemukan di wanita bijak atau juga di CLC. Wanita bijak itu wanita WB itu wanita bijak. Iya, wanita bijak. Oke, jadi paling tidak berarti kita para wanita, kita juga nggak bisa sendiri ya. Sebenarnya kita juga bisa menemukan komunitas-komunitas komunitas wanita yang memang bisa memperlengkapi kita dari sisi kesehatan, dari sisi baik itu secara rohani maupun jasmani, kemudian bagaimana merawat diri, kita bisa saling sharing di situ ya, dan menemukan para kakak-kakak rohani. Wow, oke. Kayu udah ikut ya? Saya baru ikut sekali loh. Puji Tuhan sudah ikut. Berkali-kali ya. Berapa kali Kayu? Manfaatnya ketika Kayu berapa ya? Atau mungkin CLC gitu ya? Iya. Kalau saya secara pribadi, saya mengikuti ini banyak dampaknya positif buat saya ya. Karena kita juga harus punya komunitas yang sehat. Kalau komunitas kita nggak sehat, mana bisa kita jadi sehat gitu kan. Ya, nah, jadi di firman Tuhan kan juga ada bilang kan, maksudnya pergaulan yang buruk, firmannya itu mempengaruhi kebiasaan yang baik gitu ya. Iya, betul lah itu firmannya. Nah, itu jadi menurut saya ketemu di wanita bijak ini komunitas orang-orang yang sudah dipulihkan. Nah, jadi mereka dipulihkan untuk memulihkan orang lain. Nah, itu yang saya banyak mendapatkan dampaknya dari saya mengikuti wanita bijak itu. Jadi mengerti, oh ternyata itu di masa lalu saya pernah gagal begini. Oh ternyata kita bisa sembuhnya caranya begini gitu loh. Jadi itu jadi kita ngerti bagaimana kita soalnya semua orang juga pasti mau sembuh kan, pasti mau juga punya inner dan outernya yang bagus. Tapi kadang kita nggak tahu caranya bagaimana. Nah waktu ketemu ada wadahnya seperti wanita bijak atau CLC, ini tempat yang Tuhan tuh sudah kasih untuk kita ya belajar dari sini. Menurut saya itu ya. Jadi saya banyak banget sih dapetin kalau saya bisa berdiri hari ini ya itu juga salah satunya pasti dampak dari saya ikut wanita bijak. Iya. Ya. Mungkin dulu saya juga bukan pribadi yang seperti hari ini. Mungkin banyak kan waktu mungkin ada wanita-wanita yang mungkin karena ditolak dari kandungan, nah mungkin jadi akhirnya jadi mudah sensitif atau jadi mudah marah atau mudah tersinggung. Nah itu seperti itu tuh sebetulnya ada masa lalu yang harus dibereskan. Nah tapi kan caranya bagaimana harus ada komunitas yang membantu. Jadi akhirnya dia bisa dibantu. Akhirnya ternyata saya harus begini ya, saya harus meresponnya begini ya, saya harus ini ya, gitu. Itu sih. Ya. Wow, jadi memang ketika kita bicara tentang bicara tentang komunitas,
ini juga kita yang tadinya kita bingung bagaimana itu mau berdamai dengan diri gitu, kita juga bisa sharing di situ ya, Ya, di dalam suatu komunitas. Oke, betul, penting juga ya komunitas itu di dalam kehidupan kita. Wah, wanita nyala, betul. tanpa terasa ini waktu juga udah habis nih Kayo. Mungkin bisa memberikan Oh, nggak berasa ya? ya, oke, memberikan tips gitu mengenai inner beauty, outer beauty itu sendiri, dari apa yang kita sudah bincangkan. Dari Kayu mungkin mau titip pesan nih buat kita wanita-wanita nyala nih, apa ini Kak? Pesan saya, jangan pernah putus asa. Jadi apapun keadaannya, tetap bersyukur dan belajar berdamai dengan diri sendiri. Waktu kita bisa berdamai dengan diri sendiri, Tuhan itu bisa munculkan banyak kreativitas, dan Tuhan itu bisa munculkan banyak hal-hal baru yang itu lebih berdampak dan lebih diberkati. Itu pesan saya. Amin. Buat wanita-wanita di Indonesia. Amin. Ya, terima kasih Kayo. Dan buat wanita nyala, Sama-sama. dari sesi kita kali ini bicara tentang inner beauty, outer beauty, dan bahkan attitude kita, sedikit merangkum dengan apa yang tadi sudah disampaikan dari awal sampai akhir. Kalau bisa ada sepotong kalimat yang saya hanya bisa berkata begini: ketika kita menyukai diri kita bukan hanya menyukai, it's not like but love. Why? Because ketika kita love, kita cinta diri kita, satu, kita bisa menerima diri kita. Kita menerima diri kita apa adanya, tapi bukan berarti menjadi apa adanya. Karena Tuhan sudah menerima kita apa adanya, dan Dia mau kita juga bisa berkembang. Jadi gunakan apa yang sudah Tuhan percayakan buat kita. Dan yang kedua, bicara tentang kita disiplin. Karena ketika kita mencintai diri kita itu bisa disiplin untuk merawat penampilan kita. Baik itu penampilan dari dalam secara rohani maupun penampilan secara luar. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, termasuk aroma tubuh kita dan juga mungkin dari sisi bau mulut kita. Dan yang ketiga, bagaimana kita sendiri harus hidup di dalam suatu komunitas. Nah, 3 poin ini menjadi kekuatan kita sebagai seorang wanitanya Allah. So, jangan kemana-mana. Next, 2 minggu depan lagi, kita akan mempraktekkan yang namanya bagaimana bisa mendandan wajah kita. Jadi buat ibu-ibu, anak-anak remaja, Bu juga boleh nih nonton. Yang nggak bisa make up. Ya, yang single maupun yang sudah berkeluarga, yang sudah bisa bermakeup maupun yang belum bermakeup, juga ikutin sesi di 2 minggu depannya lagi, karena karena nanti Kayo akan mempraktekkan cara bermakeup yang simple dan sesuai dengan wajah kita, dan tentunya yang terlihat menarik seperti itu ya. Jadi nggak perlu harus di kiri kanan, tapi alat makeupnya kalau nggak punya gimana ya Kayo? Nggak apa-apa, bisa juga. Saya cuma punya. Nggak apa-apa, simple dengan. Simple aja. Boleh. Simple aja yang kamu punya itu kita bisa kembangkan jadi menarik wajah kita. Oke, jadi saya nggak perlu beli nambah ini itu ya. Saya cuma nggak usah. Blush on, lipstick, sama kuas doang Kak. Cuma 4 itu. Nggak ada yang lain. Udah. Bisa. Sama eyeliner. Cuma punya itu aja. Nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa. Nanti kalau untuk foundation aku bisa pinjemin. Itu harus pakai foundation, itu juga merupakan salah satu yang penting juga untuk make up ya. Oke. Baik kalau gitu. Jadi saya nggak perlu beli foundation dulu ya. Oke, wanita nyala. Nggak usah. Subscribe di link ini supaya nanti waktu muncul untuk link makeupnya keluar di notification dari ibu-ibu dan para ladies yang ada. Oke? Segera untuk reminder untuk 2 minggu depannya kita akan praktek makeup dandan. Mau? Oke, siapa yang mau? See you sampai ketemu di 2 minggu depannya. Sampai jumpa. Terima kasih Kayo. Sampai jumpa di Ngopi Cantik berikutnya. Terima kasih kembali. Terima kasih Kayo. Iya, Tuhan berkati.